Mengapa manusia mengalami yang namanya penderitaan? Apakah Allah memang menghukum manusia dan membuatnya menderita? Jawabannya adalah, yang pertama, Allah mencintai manusia dan tidak pernah menghendaki manusia ciptaannya mengalami yang namanya penderitaan. Sebagai contoh, Anda sebagai orang tua, Anda bangun pagi, Anda tidak pernah memikirkan bagaimana membuat anak Anda mengalami penderitaan. Anda justru akan memberikan cinta Anda, perhatian Anda, apapun yang terbaik yang Anda bisa berikan, Anda akan berusaha untuk berikan. Dan seperti itu juga Allah. Allah tidak pernah merencanakan mengenai penderitaan manusia. Dan yang kedua adalah, jikalau memang itu terjadi bahwa manusia menderita, Allah membiarkannya sedemikian hingga kita dapat mengalami apa yang disebut sebagai kebaikan dalam kehidupan kita sendiri. Sebagai contoh, Anda sebagai orang tua, Anda mengirim anak Anda pergi ke sekolah. Apakah Anda melihat bahwa anak Anda mengalami penderitaan? Ya, dia mengalami kesulitan ketika belajar, tidak semuanya berjalan dengan mudah, mungkin juga ada relasi yang tidak begitu mulus dengan sahabat atau dengan bahkan gurunya. Apakah Anda mengatakan kemudian stop sama sekali, jangan pergi lagi ke sekolah? Atau contoh lain misalnya, Anda mendampingi anak Anda yang masih kecil, belajar berjalan dan dia harus melangkahkan kakinya perlahan-lahan dan mungkin juga terjatuh karena ketidakseimbangan. Apakah Anda mengatakan, stop, sudah, saya tidak mau lagi mendengarkan suara tangisan anak saya akan membiarkan dia hanya merangkak saja atau berguling saja? Tidak, Anda akan membiarkan anak Anda melalui perjuangan tersebut, melalui suka dan duka kehidupan mereka, hingga mereka menemukan apa yang menjadi kekuatan mereka sendiri dan bertumbuh di dalamnya. Demikian juga Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia tahu kalau itu pun harus kita jalani adalah semua demi kebaikan kita. Dalam Injil hari ini, Injil Markus, dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan bagi orang Yahudi, penyakit seperti ini adalah akibat dosa. Dia dihukum oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki itu bagi manusia. Seharusnya demikian kita memahaminya. Melainkan supaya kemudian nama Allah dimuliakan. Dan yang dimaksudkan adalah bahwa pada saatnya Allah juga memberikan kesembuhan kepada orang ini. Dan menyatakan bahwa dia dosanya diampuni. Dan kemudian dia dapat hidup kembali normal seperti biasa. Maka mari kita belajar juga dalam kehidupan kita, kalau kita juga mengalami situasi yang sulit, kita ada kelemahan fisik, mungkin juga kita mengalami gangguan secara psikis, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan Dia siap menyembuhkan kita, lahir batin secara spiritual pun. Jika kita berdosa pun, Dia selalu dengan tangan terbuka merangkul kita kembali untuk datang kepada kerahimannya dan mengalami kemurahannya. Dan kalaupun kita mengalami saat-saat yang sulit, kita harus ingat bahwa pada suatu saat nanti kita akan mengalami juga kebahagiaan yang lebih besar lagi yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah bertekun, tetaplah kuat di dalam pengharapan Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang mendampingi, membimbing, dan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.